Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardandianto dari Prodi Manajemen kelas 20A. Tujuan membuat video ini saya untuk menyelesaikan tugas pengantar bisnis sesi 12. Video verbal kali ini yang berjudul Sistem Informasi dan Teknik Informatika atau IT. Dari sistem informasi, di dalam aplikasi-aplikasi terdapat satu kata kunci yang disediakan dan kita butuhkan, yaitu informasi. Informasi tersebut tertentu tidak hadir begitu saja, tetapi dikelola dalam sebuah sistem yang mengelola data menjadi informasi. Itulah sistem informasi. Contohnya seperti informasi akademik, seperti kita sedang melaksanakan kuliah online, itu dengan mengisi absensi, mengupload tugas dan lain-lain. Untuk bisa menghasilkan informasi, dibutuhkan sistem terdiri dari banyak entitas seperti user, komputer, software, jaringan, dan sebagainya. Sistem informasi menurut para ahli, yaitu menurut MacLeod, yaitu sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengelola informasi dari sebuah sumber serta memakai berbagai media untuk menampilkan informasi. Terus ada juga menurut Braden B. Davis, yaitu sistem yang menerima input yang berupa data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi serta mengeluarkan hasilnya yang berupa informasi. Selanjutnya ada menurut Henry Lucas, yaitu satu kegiatan dari prosedur yang diorganisasikan dan apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Kesimpulan dari menurut para ahli yang bisa kita simpulkan, yaitu kesimpulannya adalah sistem data yang diproses menjadi informasi. Data ini bisa berupa huruf teks, angka, ataupun gambar-gambar. Proses berupa teknologi, sumber daya, informasi berupa laporan, rekomendasi. Terus ada juga komponen sistem informasi. Terdapat 6 ilmiah komponen utama dalam sistem yang membuat sebuah sistem informasi dapat bekerja dengan baik. Yang ke satu ada block input, yaitu meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data. Yang kedua block metode 1, yaitu kombinasi prosedur untuk memproses data menjadi output. Yang ketiga ada block output, yaitu hasil pemrosesan data, yaitu informasi yang berkualitas. Yang keempat ada blok teknologi, yaitu perangkat input, memproses data dan menampilkan output. Yang kelima ada blok basis data, yaitu ada kumpulan data yang berhubungan satu dengan lainnya. Yang keenam ada blok kendal 1 untuk mengendalikan terhadap operasional sistem. Itulah dari sistem informasi. Selanjutnya ada teknologi informasi. Selanjutnya ada teknologi informasi. Definisi teknologi informasi yaitu suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Adapun menurut para ahli, yang pertama ada Haig dan Kim tahun 1996, yaitu seperangkat alat yang membantu melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua dari Martin tahun 1999, yaitu teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi. Dan yang ketiga ada William dan Shawyer tahun 2003, yaitu teknologi yang menggabungkan kompetisi, yaitu komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Secara kesimpulan dari menurut para ahli tersebut, yaitu istilah terhadap berbagai macam teknologi yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk berbagai aspek berbagai kehidupan manusia. Selanjutnya ada perlunya teknologi informasi karena yaitu tuntutan zaman, kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, penyebab respons time cepat, tekanan persaingan bisnis, dan memperluas jaringan-jaringan baru. Selanjutnya ada teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu 1. Teknologi komunikasi, yaitu komunikasi satelit, televisi, handphone. Yang kedua teknologi keluaran, yaitu input, keyboard,
mouse, scan pinjer barcode, reader, dan lain-lain. Yang ketiga, teknologi keluasan, yaitu output, yaitu monitor, printer, fax, dan lain-lain. Yang keempat, ada teknologi perangkat lunak, yaitu software, sistem operasi, software multimedia, dan lain-lain. Yang kelima, ada teknologi penyimpanan, yaitu storage, primary storage, yaitu RAM, secondary storage, flash disk. Dan terakhir yang keenam, ada teknologi pemroses, yaitu CPU, yaitu Central Processing Unit, Processor, dan prosesor. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi informasi. Yang kesatu ada perangkat keras, yaitu hardware, perangkat lunak, yaitu software, dan yang ketiga jaringan dan komunikasi, dan yang keempat basis data atau database. Dari keempat tersebut, dalam teknologi informasi harus ada semua, karena kalau tidak ada salah satu tidak akan bisa berjalan, dan mereka berempat tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya ada fungsi teknologi informasi, yaitu capture, yaitu menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Terus ada processing, yaitu memproses data, memasukkan menjadi informasi. Selanjutnya ada generating, yaitu menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna, yaitu laporan, tabel, grafik, dan lain. Selanjutnya ada storage, yaitu menyimpan data dan informasi dan mencari kembali, yaitu retrieval, mencari kembali informasi dan data yang sudah tersimpan. Selanjutnya ada retrieval, yaitu mencari kembali informasi dan data yang sudah tersimpan. Dan yang terakhir ada transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Selanjutnya ada keuntungan penerapan teknologi informasi. Yang kesatu, speed, yaitu kecepatan. Komputer dapat mengolah nilai dalam hitungan detik. Yang kedua ada konsisten, yaitu hasil pengolahan tidak berubah-ubah. Yang ketiga ada precision, yaitu ketepatan. Komputer dapat mendeteksi perbedaan yang sangat kecil dan dapat menghitung perhitungan yang sulit. Dan yang keempat ada reliability atau kehandalan, yaitu yang dihasilkan dapat lebih dipercaya dibanding manusia. Selanjutnya ada peranan TI dalam organisasi. Yang kesatu, efisiensi, artinya menggantikan peran manusia dengan teknologi informasi sehingga memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan. Yang kedua, efektivitas. Sistem informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan yang heboh, yang lebih efektif berdasarkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, mudah, dan murah, dan hendak. Yang ketiga ada kompetitif, artinya digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi di dalam era persaingan yang semakin ketat ini. Dan yang keempat ada komunikasi, yaitu untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan dapat digunakan email atau telepon conference. Selanjutnya ada hubungan sistem informasi dengan teknologi informasi. Hubungannya sama-sama bergerak di bidang informasi, yaitu pengolahan, dan teknologi informasi merupakan dari sistem informasi, karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi. Sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan mempengaruhi sistem informasi, atau sistem informasi juga akan mengalami gangguan. Selanjutnya ada dampak teknologi informasi, yaitu ada positif, informasi lebih up to date, kemudahan mendapatkan informasi, menghemat biaya, membantu pekerjaan manusia, dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Negatifnya penipuan dan pembajakan, pencurian, pornografi, perjudian, pornografi kekerasan, dampak terhadap tenaga kerja, risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap dunia kerja. Dan yang terakhir ada teknologi yang membunuh bisnis lainnya, yaitu Amazon Kindle. Contohnya Amazon Kindle, yaitu Amazon.com melaporkan mereka telah menjual e-book lebih banyak daripada buku cetak selama triwulan terakhir di 2010. Alat ini juga lebih kecil daripada sebuah majalah dengan berat dari 277 gram, daya tampung hingga 3000 buku. Selanjutnya ada email. Dulu untuk berespondensi
perangko butuh perangko, kertas, surat, dan amplop di tangan. Setelah itu harus cari kantor pos untuk mengirim surat tersebut dan menunggu balasannya butuh waktu yang lama. Waktu pengiriman dan jika menggunakan email, waktu pengiriman dan penerimaan sangat cepat. Selanjutnya ada handphone atau smartphone, yaitu hampir setiap orang sekarang ini memiliki handphone. Kegunaannya tidak hanya menelpon dan mengirim pesan, tetapi juga bisa melakukan banyak hal seperti mengirim, menerima email, mendengarkan musik, menonton video, foto, dan lain-lain. Selanjutnya ada Netflix, jasa online yang berbasis langganan yang merevolusi pasar home video. Bila rental tradisional hanya memungkinkan Anda menonton video pilihan dalam jangka waktu tertentu, ada denda jika telat mengembalikan. Tidak demikian dengan Netflix. Selanjutnya ada e-commerce. Di masa lalu, belanja berarti harus datang langsung ke toko atau pusat perbelanjaan. Kalau belanja di hari-hari ramai seperti jelang libur besar dan akhir pekan, sekarang ini konsumen tidak perlu lagi harus keluar rumah untuk belanja, tinggal klik transfer atau kirim tagihan ke kartu kredit. Belanja barang selesai. Inilah fenomena e-commerce. Sebetulnya ada banyak hal lain lagi, contohnya, dan cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.